asik mukanya kan. Berarti para penonton biar penonton tahu siluman kadal itu seperti apa. Gitu. Wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Mungkin saya sudah sekitar lebih dari seminggu ya nggak ada upload video terbaru, bukan karena tidak enak badan, bukan karena tidak ada waktu luang, tapi karena keadaan dunia nyata saya begitu banyak kerjaan-kerjaan kantor yang menumpuk dan apapun kerjaan saya yang lainnya membuat saya kelelahan. Nah, mungkin untuk malam ini saya tidak mungkin sih, bukannya hanya mungkin. Apa sih? Gimana sih? David. Gimana ya? Kembali kita ke topik. Sebenarnya malam ini saya akan Ella, reaction Kurma. channel dan juga alat official yang dimana berjudul Tamat. Ki Suryo Congkel Mata Raja Siluman Kadal. Nah, sebenarnya sih congkel mencongkel, potong memotong, penggal memenggal, Ki Suryo ahlinya. Karena saya sudah akui ya setiap konten-konten beliau dan memiliki kemampuan supranaturalnya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh subscriber saya untuk tim Beda Alam Official. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hantu, jin, atau apapun yang dinampakkan di channel Beda Alam Official, penampakan apapun itu, ketika hantu itu dilakukan explore, misalnya nih, kan saya pernah sering bertanya nih, kenapa sih mereka kalau melakukan explore mendekati hantu itu pakai lilin? Nah, kan itu ya pertanyaannya ya. Kenapa harus pakai lilin? Kenapa tidak menggunakan cahaya yang terang atau senter? Kan sebelumnya kan mereka seperti ini sekarang. Seperti sekarang ini mereka ketika melakukan explore, ketika mencari hantu tersebut, genderuwo tersebut, siluman kadal tersebut, dia kan menggunakan senter ya, menggunakan senter yang sangat terang gitu kan, benar nggak? Benar kan? Menggunakan senter yang sangat terang. Lalu ketika sudah mendapatkan jin tersebut, kenapa melakukan eksplornya menggunakan lilin? Pasti jawaban dari manajemennya Beda Alam Official atau subscribernya yang fanatik Beda Alam Official mengatakan, jin itu, makhluk halus itu, makhluk astral itu tidak bisa kena cahaya gitu ya. Tidak bisa terkena oleh cahaya. Kalau terkena cahaya, maka jin itu akan kabur. Nah gitu kan, maka jin itu bakal kabur gitu ya. Jadi sudah saya alas jawaban statement dari subscribernya Beda Alam Official tersebut. Sudah saya alas. Dengan apa saya alas? Bukankah ketika saya tanyakan kenapa hantu tersebut tidak lari gitu, nah mereka menjawab, kan sudah dikunci sama kemampuan supranaturalnya Ki Suryo katanya. Ya begitu kan. Kalau memang sudah dikunci, lalu untuk apa mengeksplor hantu yang pakai lilin? Kan bisa pakai senter biar lebih terang, biar lebih nampak hantunya, genderuwonya. Kenapa gitu kan? Ayo, bagaimana? Tidak bisa kamu menjawabkan. Kan hantu sudah dikunci, ngapain repot-repot harus pakai lilin deketinnya? Kan hantu nggak bakal kabur, kan sudah dikunci ya kan? Ya harus pakai senter aja lah. Nah, jadi analoginya atau jawaban yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan saya ini adalah, kalau hantunya sudah dikunci, tidak bisa lari, oke, kita terima. Kalau hantunya kena cahaya, makanya hantunya lari, oke, kita terima. Jadi dua statement ini kita jadikan satu. Hantunya sudah terkunci, harusnya kena cahaya, hantunya tidak lari. Nah gitu kan, nggak perlu pakai lilin, pakai senter aja. Jadi sebenarnya kenapa mereka tidak menggunakan cahaya yang terang seperti penerangan yang sekarang ini, atau penerangan cahaya seperti ketika awal dia mencari hantu, itu adalah karena kalau dipakaikan cahaya yang sangat terang dari dekat akan melihatkan bahwa itu adalah sebuah kostum, merupakan sebuah rekayasa belaka. Nah itulah alasannya kenapa ketika mendekati hantu tersebut menggunakan cahaya lilin. Oke, sedikit pertanyaan dan edukasi bagi saya untuk kamu yang masih percaya dengan konten hantu-hantuan. Oke,
Bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel Fakta Inspiratif Channel. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam, ya semoga Alam juga Ki Suryo sehat selalu. Semangat terus mencari hantu-hantuannya walaupun cuma rekayasa. Tetap tak berguna, melakukan sesuatu walaupun tak berguna. Pasti subscriber Beda Alam Official bakal mengamuk nih setelah lihat video saya yang ini. Pastinya ya, karena mereka terlalu fanatik ya hal-hal seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Kenapa akan mendekati hantu itu pakai lilin, sementara mereka bisa menggunakan cahaya seterang ini kan? Biar kita sebagai penonton, penikmat hantu-hantuan gitu ya, penikmat hantu-hantuan itu bisa lebih melihat hantunya lebih jelas sekali gitu. Nah, saya sebenarnya tidak begitu lama-lama ya. Kalau di awal-awal ini saya sudah pasti tahu. Mereka ini pasti bakal ngebahas kejadian sebelumnya atau bertapa. Kita buktikan, dia pasti bakal bertapa nih, kita percepat videonya. Nah kan, sudah ketebak, alur ceritanya Beda Alam Official itu sudah ketebak. Ini buktinya bahwasanya ya, kalau habis ngomong-ngomong ya bertapa, mencari, mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya gitu kan. Saya kadang suka kesel gitu, suka kesel sama orang yang mempercayai ini bahwasanya sebenarnya real itu. Padahal ini sebuah rekayasa belaka gitu kan. Oke. Kemarin besok saya bakal mengeksplor channelnya Ujang Bustomi ya. Ujang Bustomi yang memiliki kemampuan adu dukun gitu ya. Nah, besok kita reaksin channelnya. Atau besok kita bakal reaksin channelnya siapa ya? Yang seperti kepala hijau mungkin helm hijau ya, bisa jadi juga ya. Nah, jadi seperti biasa ya, alurnya ini kita baca ya, udah kita tebak bahwasanya setiap Beda Alam Official kalau mau melakukan explore dia harus bertapa dulu, mencari ilmu dulu, memanggil hantu dulu gitu kan, supaya hantunya datang gitu kan. Nah, ini bakal membuang-buang waktu yang cukup panjang karena dia harus acting ya, inilah ya, acting yang seolah-olah dia sedang memanggil seolah dia sedang memanggil hantu tersebut gitu kan. Nah, kita langsung percepat aja videonya karena saya tipikal orang yang tidak sabaran gitu. Nah, lagi-lagi Ki Suryo bawa krisnya ini dong. Nah, ini. Oh, itu tuh udah muncul dong. Oke, ya kita mundur lagi ya. Udah muncul tadi siluman kadalnya. Dia rajanya siluman gitu kan. Rajanya siluman Ki Suryo memang bukan kaleng-kaleng ini. Raja siluman. Syukur nggak jumpa sama Raja Jin ya. Kalau jumpa sama Raja Jin, Ki Suryo mau langsung kolaborasi sama Tuhan. Oke. Tapi kita apresiasi kan karena Ki Suryo masih mau pergi ke hutan-hutan untuk mencari hantu-hantu. Ya, saya doakan untuk Ki Suryo semoga sehat selalu ya, channelnya berkembang dan channel saya juga berkembang. Ya, selalu Alam Ki. Ayo kita percepat dikit lagi. Wah, biasa ini efek tengoknya. Nih. Nah, ini ngedip seperti ini. Coba kamu lihat video saya melakukan explore Ica-Ica itu. Saya juga bisa buat cahaya kedip-kedip seperti ini kok. Ya kan? Tinggal tekan tombol kedip-kedip di center tuh, dia bakal kedip-kedip. Terus ya. Sebenarnya keris saya Oh. Ya, siap. Alhamdulillah ya. Oke, kita percepat lagi ya karena saya nggak mau nunggu lama-lama gitu kan. Karena saya pengen lihat hantunya gitu. Apakah hantunya menarik untuk dilihat atau hanya sekedar. Nah, itu kita lihat ya. Apa susahnya memberi efek api seperti ini? Nah, tuh. Apa susahnya memberi efek api seperti itu? Kamu pernah nggak lihat orang yang bisa nyemburin api dari mulutnya? Pernah nggak lihat orang seperti itu? Biasanya daerah Jawa tuh suka tuh nyembur api dari mulutnya. Buah gitu kan. Karena dalam mulutnya ada minyak tanah. Sama halnya seperti ini. Minyak tanah itu tinggal dilempar saja gitu kan, tinggal dilempar dikasih efek maksudnya itu dikasih sedikit percikan api maka akan menimbulkan api yang sangat banyak gitu. Tapi cuman sebentar, dia tidak bakal membakar daerah sekitarnya karena
Terlebih lagi ini kan daun basah. Daun basah ini sangat sulit dibakar kecuali daun kering gitu ya. Nah, tengok ini daun basah nih semua ini. Daun segar gitu. Kalau daun keringnya mungkin tidak bisa. Mungkin bisa saja terbakar, tapi kalau daun basah tidak bisa dibakar. Nah, kita percepat lagi videonya ya. Karena saya tipikal orangnya yang dimana memang notabene pengen lihat hantunya gitu. Karena ya, wah, udah gelap aja nih. Kalau udah gelap nih biasanya ini nih, biasanya udah mau jumpa sama kuntilanak jumpa sama, wah itu tuh tengok itu. Nah, itu kostum lah tengok. Kan kamu bisa lihat itu kostum. Cuman sebuah baju gitu kan. Tapi kenapa kamu nganggap ini sebuah benar-benar penampakan hantu gitu? Bagi saya lucu kalau kamu percaya ini adalah hantu. Tapi kalau kamu cuma sekedar hiburan sih, bagi saya no problem, it's okay ya. Ya, kalau hiburan sama sih kesannya kita nonton film-film hantu-hantuan gitu kan. Tapi kalau kamu nganggap ini adalah benar-benar penampakan hantu, nah ini yang salah dari kamu gitu. Karena menurut saya ini nggak pantas kamu katakan ini adalah benar-benar penampakan hantu. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah. Nah, ini kan udah dikuncinya hantunya, malah dimatiin cahayanya. Pakai lilin. Iya kan? Pakai lilin. Kenapa nggak pakai cahaya yang terang tadi aja gitu kan? Tapi kan hantunya udah dikunci, nggak bakal kabur gitu kan? Itulah logikanya yang pertama gitu. Itulah logika yang dasar gitu. Nah, tengok nih. Tangannya panjang banget lah. Oh, ini dia. Banget lah. Mana tangannya yang panjang? Lihatlah, makanya dikamerain tangannya yang panjang. Nah, tengok itu. Nah, kuku-kuku kan tangannya nggak bisa nggenggam kayak gini ya, karena itu kostum, sarung tangan. Sarung tangan kalau kamu pakai tebal-tebal itu nggak bakal bisa nggenggam, ya kan? Bersisik. Nah, itu tengok. Bersisik dia. Wih, inilah dia siluman kadal tadi. Para penonton, biar Kan penonton jelas banget tahu topengnya itu. kadal itu seperti Nah, apa. nah, Gitu. nah, Us. nah, ini dia siluman kadal nih. Dia masih Iya, siap. Siluman kadal. Berarti ini rajanya siluman ya. Berarti besok nggak ada raja siluman lagi ya. Berarti inilah raja siluman kadal itu ya, Ki Surya ya. Oke. Tengok tuh, dia ngasih krisnya. Kamu serang aku, serang aku. Kamu manut ya? Gak berdaya kamu tuh. Betul kan? Manut ya kamu ya? Tapi pergerakannya Nggak berdaya kamu tuh. Ki aku Surya saya tantang nih untuk Ki Surya gitu. Ki Surya kalau bisa besok eksplornya di Kalimantan. sama saya Karena gitu. di Kalimantan kan banyak buaya, banyak ini ya. Coba Ki Suryo besok explore di sana gitu. Karena saya pengen tahu sih bagaimana Ki Suryo bisa nggak Ki Suryo melawan hal-hal goib di Kalimantan. Ini tantangan dari saya nih untuk Ki Suryo gitu. Masa Ki Suryo beraninya di kandang doang gitu kan? Tenan nggak mau nurut? Nggak mau nurut dia lah. Dia. Nah, manut ya, manut ya, manut ya gitu. Lihat. Tenan nggak mau nurut? Nah, Lihat. nah itu kan dia sudah tak kunci gitu ya. Ya udah kalau tak kunci kenapa harus pakai lilin gitu? Pakai senter lah yang biar lebih jelas gitu kan. Takut ya kelihatan kostumnya. Bukan saya yang mengatakannya, tapi Ki Suryo yang mengatakan dia mengunci. Nah ini kan, untuk apa pakai lilin coba? Kan udah dikunci, nggak bakal kabur jinnya atau silumannya gitu. Nah di sini aja kita simpulkan bahwasanya ini adalah sebuah rekayasa dan settingan belaka gitu. Karena ya memang hantunya tersebut memang hantu rekayasa dan memang hanya hantu settingan gitu. Tengok dia mau marah, dia mau kesel sama saya tak peduli katanya. Aku tak biasa. Oke, Asia ya, kita percepatnya videonya ya. Kita lihat bagaimana Ki Suryo bakal Wish. Tengok. Mana tengok, nggak nyucu, itu nggak ditusuk. Mana? Cuman di situ doang tengok, coba. Nggak maju-maju. Kerisnya cuma di situ doang, tengok tuh. Tengok. Tengok. Mana ada cucunya keris tersebut? Kerisnya cuman ini ya doang, cuman ditancap kayak gini ya udah. Si kadalnya ngasih matanya nih, ini mata gua nih gitu. Gitu kan, tengok. Nah, udah langsung ini skip videonya. Nah, ini skip videonya. Nah, tengok, ya kan? Ini matanya. Mata palsunya gitu. Nah, mundur lam katanya.
Ini efek api-api nih, aduh udah biasa efek api-api, gampang buat efek api-api gini. Nah, ya kan? La ilaha illallah katanya. Oke ya. Oke, malam ini reaksi kita bahwa kita membuktikan ini adalah sebuah rekayasa di mana kesalahan pertama adalah Chris. Chris tersebut tidak menyunjuk mata siluman kadal karena cuman ya ini aja ya kesannya. Oh, bentar. Ini saya ada ini apa namanya? Saya pamer pula bilang nanti. Anggap ini Chris ya, kita anggap sebagai Chris gitu. Jadi Chrisnya cuman ketancap gini doang. Dan si siluman kadal tersebut dia memegang Chrisnya. Sebenarnya siluman kadal ini nggak memegang Chrisnya, tapi dia memberikan bola matanya kepada Ki Suryo gitu. Habis itu tiba-tiba kameranya tiba-tiba gelap seperti ini ya. Kita mundur videonya ya. Tiba-tiba gelap seperti ini setelah Ki Suryo mengambil mata dari ini nih. Kita lihat ya. Nih tiba-tiba gelap. Nah, tengok. Ntar. Nah, ini. Ini gelap adalah skip video. Skip video di mana video tersebut tercut gitu kan. Video tersebut tercut, lalu tiba-tiba cahayanya terang. Tengok. Nah, terang kan, tengok. Nah, tiba-tiba cahayanya terang. Di sini cahaya terang adalah skip video. Saat itu Ki Suryo baru sudah memegang bola mata dari siluman kadal tersebut. Makanya inilah kesalahan pertama yang dapat kita simpulkan bahwa tadi itu adalah sebuah gestur dan rekayasa belaka. Dan di sini ada tadi kita lihat jeda video di mana video di skip. Kan gelap tuh, habis itu tiba-tiba cahaya terang. Itu adalah skip video, oke? Oke, bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.